Halo semuanya, salam kenal. Di sini Samuel Dimas dan ya mungkin ada wajah-wajah yang belum pernah melihat saya ya. Tapi kali ini kita akan membahas soal healing the systems, khususnya tentang sistem pekerjaan. Jadi sedikit background aja supaya kita lebih kenal satu sama lain gitu ya. Mumpung kita belum ketemu, saya tidak dikembalakan di GKI, tapi saya dikembalakan di Gereja Pantai Pesat Tabernakel Kristus Gembala dengan kaum mudanya yaitu Duta Teruna Kristus. Jadi saya di sini mohon izin ke teman-teman yang ada di GKI, tapi kita di sini sama-sama belajar gitu ya, karena kita sama-sama bisa dibilang ya murid dari Kristus gitu. Kita sama-sama belajar, kita akan membedah bareng-bareng apa maksudnya. Jadi kalau background saya S1 Psikologi, S2 Psikologi. Nah sebentar lagi akan lulus S2 Psikologi. Jadi mohon doanya teman-teman ya, kalau lulus itu akan jadi psikolog. Kalau lulus ya, jadi mohon doanya. Tapi pada intinya sih, kalau itu secara pendidikan gitu ya. Kalau secara formal, saya juga bekerja di bidang humas atau PR. Dan di sebuah instansi, dan tepatnya di awal tahun ini saya juga dipercaya untuk menjadi seorang manajer di instansi tersebut. Nah, hari ini kita bakal banyak diskusi bareng gitu ya, khususnya tentang poin dari healing the systems yang akan saya bawakan tadi. Karena background saya di bidang psikologi dan saya juga sudah digembalakan sejak saya kecil dan saya sudah melayani sejak belasan tahun lalu gitu. Jadi banyak keresahan gitu, khususnya tentang nature atau ya bagaimana sih manusia ini gitu, khususnya relasi kita dengan yang kita sebut dengan pekerjaan. Tapi itu sangat menarik karena nature dari pekerjaan sendiri itu kurang lebih kayak sepertiga hidup kita gitu men. Jadi memang bisa dibilang kalau kita dalam 24 hours a day, 24 jam dalam sehari, 8 jam kita akan bekerja. Jadi bisa secara matematika kita sudah kelihatan kalau dasarnya sih apa ya? Ya bisa dibilang kalau kita 8 jam akan bekerja gitu. Apalagi kalau teman-teman lulus sebagai sarjana 21 tahun ya. Dan masa pensiun itu kayaknya kalau ditetapkan pemerintah itu 65 tahun. So, bisa dibilang at least seorang manusia akan kerja selama 45 tahun gitu. Dilihat aja sudah capek gitu ya. Tapi intinya memang work life itu memang something yang benar-benar menarik untuk dibahas gitu. Apalagi kalau kita bahas soal passion, pekerjaan yang cocok. Tapi itu bahasan untuk next. Yang fokus kita sekarang kali ini adalah life. Di dalam pekerjaan itu, betapa krusial sebuah pekerjaan itu, dan memang ya pendekatan supaya kita lebih enjoy our work more gitu. Nah, di sini aku ada agak sedikit pandangan ya, karena kan kalau misalkan kita semua bekerja, kita semua harus bekerja, bahkan Tuhan memang menyuruh kita untuk bekerja gitu. Tapi kenapa dalam prosesnya, di dalam pekerjaan, there is so much pain. Ketika orang pergi ke kerjaan, mereka tidak enjoy dengan pekerjaannya. Apakah itu nature dari pekerjaan itu atau nature dari someone di pekerjaan itu? Itu jadi pertanyaan yang sudah pertanyaan para psikolog gitu ya. Apalagi kalau psikolog industri, mungkin sejak tahun 1930, 1940, so hampir 80 tahun, hampir satu century, satu abad kita membahas tentang ini gitu. Dan why sometimes kalau kita berangkat, kita membuka mata, aduh kok kerja lagi ya, aduh kenapa harus berangkat lagi ya, why it's happening, itu yang ingin kita bahas, dan khususnya kenapa kok there is so much pain in work gitu. Ternyata jawabannya satu teman-teman. Sekarang untuk teman-teman yang sedang ada membawa Alkitab dan juga mungkin Android sucinya ya, silakan dibuka Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 dan saya akan bacakan. Di ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi dasarnya kalau Kejadian 3 ini pasti kalau teman-teman sering, ini momen di mana manusia pertama kali jatuh dalam dosa. So memang ketika kita Adam dan Hawa makan buah itu ya, terus Tuhan melihat, loh kok kamu akhirnya makan? Nah ini yang disampaikan kepada Adam ya. And then di ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan
di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi itu cukup powerful. Cukup powerful kenapa? Karena setelah dosa itu hadir di tengah-tengah relasi antara Allah dan manusia, ini hal pertama yang disampaikan ke Adam. Tentang kerja. Kok bisa ya? Coba kalau kita lihat detailnya lagi, poinnya itu ada 3. Bersusah payah. And then dengan berpeluh. Jadi memang susah, memang bikin kita keringetan. Kayak saya sekarang gini agak keringetan ya. Tapi pada intinya adalah itu poin pertama gitu loh yang disampaikan Tuhan. Kenapa ya gitu? Apalagi Tuhan tuh bilang bekerja sampai engkau akan kembali ke tanah. Berarti kita singkatnya mungkin kita memang harus bekerja dan bersusah payah dan berpeluh sampai kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Itu menurutku insight yang sangat powerful gitu. Karena ini kejadian 3 men. Awal kita tidak bicara di Korintus atau di mana, tapi di awal banget Tuhan bilang, bahkan sebelum konsep bekerja itu diciptakan, Tuhan sendiri sudah bilang bahwa kita akan bersusah payah. Ini akan menjadi hal yang sangat yang agak menarik gitu ya untuk kita bahas. Nah, memang itu tadi gitu loh. Makanya kalau konsep saya, utamanya kalau kita bahas investasi ya yang lagi hits ya. Rezeki itu akan datang untuk mereka yang berkeringat dan bersusah payah gitu. Jadi kalau ada investor wannabe, crazy rich wannabe yang bilang kalau gampang kok ini pasti akan dapat uang banyak, itu menurutku sudah satu indikator. Karena di sini sendiri Tuhan sudah bilang bahwa kita itu memang harus bersusah dan berkeringat kayak gitu. And why is important? Karena kalau dari kata-kata Tuhan berarti memang kita sebenarnya nggak ditakdirkan ya untuk bahagia di pekerjaan ya. Kok bisa sih? Nah itu yang akan kita bahas bareng. Tapi pada intinya, yang ingin saya sampaikan tadi, pada proses ketika Adam baru turun ya, itu sebenarnya membahas tentang inti atau poin dari Bible, which is rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia. Karena begitu dulu Tuhan dan manusia itu kan sangat romantis di Eden gitu ya. And then dipisahkan oleh dosa. Which means oleh Tuhan diomongi kalau ini ada 2 tempat nih yang sangat berbeda. Realms atau tempat di mana Tuhan itu ada dan realms di mana Tuhan itu tidak ada. Dan uniknya adalah ketika manusia ini OTW ke realms di mana Tuhan itu tidak ada, which is karena dosa tadi. Tuhan itu bilang, kamu akan bekerja dengan susah payah. Berarti kalau kita mengambil analogi seperti itu tadi, ketika Tuhan tidak ada, kita akan bekerja dengan susah payah. Which means kalau Tuhan itu ada, kita akan bekerja dengan bahagia. Itu yang aku percaya di situ. Jadi itu yang juga dibuktikan dengan psikologi dan sebagainya. Jadi itulah poinku tadi. So, mungkinkah kalau kita bahagia di tempat kerja, ya seperti posterku gitu ya, sangat mungkin. Tapi harus ada Tuhan di sana. And why? Gitu. Karena kalau kita bahas mungkin kalau untuk teman-teman yang muda, kok bisa sih Samuel ini bilang kalau kita itu supaya bahagia di tempat kerja harus melibatkan Tuhan. Why? Saya akan ngelis 2 hal. 2 main things yang biasanya membuat orang itu feeling unhappy at work. Gitu. Dan apa solusinya supaya kita juga bisa healing the system, terutama sistem di tempat kita bekerja. Nah, kalau yang pertama nih, biasanya kalau kita di psikologi harus ada istilah redefining. Jadi redefining ini kita bersepakat mendefinisikan apa itu bahagia. Karena kalau kita dari psikolog biasanya harus ada kesamaan, meaning ya gitu ya, khususnya soal happiness tadi. Nah, secara singkatnya memang kalau kita membahas soal konsep bahagia itu banyak banget penelitiannya, tapi pada intinya yang saya pahami adalah happiness itu akan nge-recharge energinya manusia. Maksudnya gimana? Manusia ini sama kayak cellphone, kayak HP. Nah, ada hal yang kita lakukan yang akan menghabiskan baterai dari seorang manusia. Tapi ada hal yang akan kita lakukan yang justru akan nge-recharge baterai itu. Dan itu yang seringkali didefinisikan oleh para ahli sebagai something yang menyenangkan, yang membahagiakan. Makanya nih kalau teman-teman, kalau misalkan ketemu pacar, ya kan, pasti happy.
nanti kalau misalkan sudah sampai rumah, semangat lagi buat belajar, semangat lagi buat kerja. Itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan. So, sebenarnya kalau kayak konsep-konsep kebahagiaan itu intinya something yang kita lakukan yang akan recharge energi kita. Gitu. Jadi itu penyebabnya. Makanya kalau teman-teman merasa unhappy at work, indikatornya adalah begitu sampai rumah capek sekali, dijamin. Kayak gitu. Itu jadi kita mulai pada perspektif yang sama ya. Jadi redefining happiness-nya gitu. Nah, and then poin pertama adalah permasalahan yang membuat kita unhappy at work itu pertama itu dari relation atau lingkungan. Nah, dari situ mungkin kita sering ya, teman-teman yang kerja kita sering kali gontok-gontokan ya istilahnya kalau orang Surabaya ya. Jadi sering kali marah-marahan dengan teman kantor or bos, sering banget. Apalagi saya juga sangat pernah merasakan. Sering kali nggak sepaham, tengkar, bikin mangkel, itu normal, that's normal gitu. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Ya saya akan kembali ke ceritanya Adam tadi. Bahwa di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 di sana saya bacakan ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ini justru akan menarik. Yang menarik adalah, karena kalau kita membahas soal konsep, kenapa kok banyak ya, istilahnya pertengkaran atau ketidaksetujuan ketika kita membahas tentang workplace ya. Karena basicnya di sini, di buah yang dimakan oleh Adam, yaitu pohon tentang pengetahuan, tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa sih kok nama pohonnya itu? Kenapa kok nggak pohon tentang hidup kekal atau pohon tentang kematian yang justru membuat kita mati gitu. Tapi tentang pengetahuan ini. Itu menurut saya cukup menarik karena in the end ketika Adam memakan buah dari pohon ini, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat, kita jadi punya perspektif kita sendiri gitu, tentang apa yang baik dan apa yang jahat. That's why ini muncul istilah relatif. So, apakah misalkan mencontek itu jahat? Ada yang berpandangan bahwa mencontek itu tidak jahat. Ada yang berpandangan mencontek itu jahat. Itu terjadi karena kita semua, karena kita istilahnya dosa turunan ya dari Adam ya. Ketika Adam memakan itu, masing-masing dari manusia punya pandangannya sendiri. Apa yang baik dan jahat. Itu yang membuat kita bisa dibilang muncul banyak masalah di kerjaan. Karena kalau di kerjaan mungkin ada yang merasa, oke, kita mark up, it's fine. Ada yang merasa enggak. Ada yang bilang korupsi itu baik asal di bawah 15 juta. Ada yang bilang korupsi itu tetap salah gitu dan sebagainya. Itu yang membuat kita sometimes muncul ya banyak permasalahan gitu ya tempat kerja. Tapi pada intinya perbedaan pandangan itu pasti terjadi karena buah yang dimakan Adam itu tadi. Nah, itu alasan kenapa orang itu sering bermasalah ya di tempat kerja. Lalu solusinya bagaimana? Ini poin yang penting untuk kita pikirkan bersama, bahwa solusinya ya simple. Kita back to Bible. Back to Bible itu lebih ke arah what would Jesus do? Di situ kalau teman-teman mengingat di Matius pasal 7, ini saya nggak bacakan, tapi ketika Yesus pertama kali berkhotbah di gunung ya. Kalau kita ingatnya itu Sermon on the Mountain. Di situ Matius 7 ayat 12. Di situ dia bilang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ini konsep yang namanya Golden Rules. Konsep ini banyak banget dan termasuk salah satu konsep yang disepakati oleh banyak kalangan ya. Nggak cuma dari agama Kristen saja, tapi banyak agama di seluruh dunia yang punya konsep Golden Rules ini. Dan saya percaya ya, apalagi ya kita nggak usah lihat agama lain ya, kita nggak usah lihat filsuf pun yang mempercayai hal ini, tapi saya sendiri percaya karena memang Tuhan yang bilang bahwa singkatnya adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau kamu nggak ingin digosipin, ya jangan gosip. Kalau kamu ingin dihargai oleh orang lain, ya kamu mulailah menghargai orang lain. Dan itu yang menjadi salah satu argumen saya kenapa kok Bible itu sangat relevan ya. Apalagi kalau untuk orang-orang muda seperti kita ini. Dan ya aku bisa bilang sih kalau memang sangat relevan banget, tapi itu nanti bahasan untuk next ya. Tapi aku percaya kalau Bible ini sangat relevan.
Itu salah satu solusi yang aku tawarkan. Nah, and then kalau untuk di poin kedua, sometimes yang membuat kita unhappy di work adalah kerjaannya. Kerjaannya sulit, mustahil, apalagi kalau kita salah terus gitu ya, dimarahin terus gitu, jadi takut nih mau ngapa-ngapain. Tapi justru itu menurutku jadi sebuah reminder bahwa dalam pekerjaan pun kita harus ingat bahwa ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Gitu, intinya di situ. Jadi solusinya, ini semua sudah diomong di Alkitab. Tuhan bilang jangan khawatir, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Simple kan? Sudah selesai. Gitu. Tapi memang uniknya adalah ketika kita bahas di Bible, hampir sebagian besar jawaban itu sudah ada gitu di Bible. Cuma mungkin kalau orang-orang muda seperti kita kesulitan mencari yang relevan gitu loh. Cuma ya itulah yang kita akan bahas bareng. Nah, and then di poinnya, ini yang salah satu hal yang aku suka tentang ceritanya Nabi Elisa ya. Kenapa kok kita tidak boleh khawatir? Ini ayat yang selalu menjadi kekuatan pribadi kalau bagi aku. Nanti teman-teman bisa lihat di 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 8 sampai 23. Tetapi saya akan bacakan yang 15 sampai 17 saja. Untuk ngasih sedikit konteks, ini cerita ketika Nabi Elisa ya, bukan Elia ya. Ketika berada di sebuah kota dan kota itu sedang dikepung oleh pasukan dari kerajaan Aram. Ya. Terus waktu itu, ini kalau saya membayangkan secara sinematiknya gitu ya. Nabi Elisa keluar, jebrek gitu kan. Terus dia ngelihat di depan kota itu isinya ratusan ribuan gitu. Sama kayak kalau film Lord of the Rings kayak gitu. Jadi ratusan ribuan kerajaan gitu. Dan permasalahannya, kota ini dia ada di antara gunung. Jadi kanan kiri mungkin kalau saya ngelihat itu, karena saya pernah naik gunung ya, mungkin teman-teman juga yang pernah naik gunung merasakan itu kan sangat tinggi dan mungkin dia akan agak disekitari gitu oleh gunung. And then yang gupuh ya bukan Nabi Elisanya, tapi ajudannya ya, kalau aku bisa bilang ajudannya ya. Ajudannya itu gupuh. Gimana dong ini dan sebagainya. Ini yang akan saya bacakan di ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah, yaitu Elisa tadi, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Karena dikepung nih, gitu kan. And then di ayat 16, jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau aku diomong gitu pasti bingung sih. And then untungnya di ayat 17, Elisa berdoa. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Jadi ajudannya ini kayak, ini loh, coba lihatlah kekuasaan dari Tuhan. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ini ayat yang selalu jadi kekuatanku pribadi. Karena in the end kita seringkali merasa kalau Tuhan, kerjaanku ini sulit loh. Di mana engkau? Gitu kan. Gimana sih? Gak kerasa loh. Gitu. Tapi kalau misalkan mungkin kita berstatus sebagai bujangnya Nabi Elisa itu dan kemudian Nabi Elisa lihat, maka kita akan melihat loh. Kalau di seluruh sekeliling itu semua pasukan Tuhan itu siap menyerang. Kita nggak usah bahas tentang politik kantor misalnya. Ada orang yang membenci kita. Ada orang yang berusaha menjatuhkan kita dengan niat-niatan yang tidak baik, dengan bantuan ilmu-ilmu gelap yang lain gitu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, semua itu tidak akan bisa menyerang kita gitu. Kenapa? Karena yang menyertai kita jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang menyerang kita gitu tadi. Jadi itu semoga menjadi kekuatan buat teman-teman yang pergumulan apapun ya sedang dirasakan. Dan itu yang menjadi ya penguatku juga gitu. Dan salah satu penguatku juga ada juga di 2 Korintus 12 ayat 9. Waktu itu Rasul Paulus berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, yaitu kelemahannya Rasul Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi itu sih sebenarnya poinnya. Jadi ketika teman-teman menghadapi, mungkin bisa dibilang pekerjaan yang sulit, intinya Tuhan ngomong jangan khawatir. 2 ayat tadi itu hanya memperteguh alasan kenapa kok
jangan khawatir gitu, karena simply ketika kita lemah, justru di situ Tuhan itu menjadi kuat. Dan itulah tadi poin yang ingin saya sampaikan. Jadi sebelum ini selesai, saya ingin memberi beberapa closing ya. Jadi terkait yang tadi saya sampaikan, yang pertama, kalau kita punya masalah di relasi dalam pekerjaan, maka solusinya cukup simpel, ya kita mendoakan mereka dan tidak membalas. Lakukan apa kata Tuhan, yaitu tadi, kalau kamu ingin diperlakukan demikian, ya kamu perlakukanlah seperti itu. Jadi kalau kamu ingin diperhatikan, dibaiki oleh orang lain, ya maka kamu bersikaplah seperti itu. Dengan cara itu akan memberi kontribusi kepada healing the system, healing our systems. Nah, kemudian kalau untuk terakhir yang di masalah di pekerjaan, jangan khawatir, yakin kalau Tuhan itu selalu beserta. Nah, karena itu teman-teman, saya juga ingin ngomong juga kalau untuk teman-teman yang belum bekerja dan mungkin merasa materi ini kurang relevan, it's okay. Karena nanti atas perkenanan Tuhan, jikalau saatnya nanti tiba, teman-teman akan teringat dan semoga bisa membantu segala pergumulan teman-teman. Nah, terus untuk yang terakhir sih, aku benar-benar berharap kalau menyembuhkan sistem pekerjaan ini bisa kita lakukan bersama, ya. Sistem itu kan terdiri dari banyak individu dan setiap individunya berkontribusi terhadap nature dari sistem itu. Jadi kalau kita berjuang sendiri tanpa Tuhan itu mustahil. Kenapa? Karena manusia dan energinya terbatas. Yang tadi saya sampaikan, ada masanya oke, kita bisa berbuat baik pada orang lain. Tapi kan kita juga punya rasa mangkel, kita juga punya rasa yang benar-benar nggak enak gitu. That's why kita butuh Tuhan di situ untuk selalu memberi energi pada kita supaya kita bisa berbuat baik kepada teman-teman. Jadi karena Tuhan itu tidak terbatas ya, dan kalau kita berpegang pada Dia, ya, we can be happy at work. Jadi secara nggak langsung kita bisa jadi garam dan terang untuk sistem pekerjaan kita dan bisa jadi berkat untuk semuanya. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan. Thank you so much for the opportunities dan kiranya Tuhan berkati kita semua. Thank you.